Halo semua, kembali lagi dalam mata kuliah praktikum pemrograman visual. Hari ini kita akan membahas tentang melengkapi sintaks simpan dan tampil data pada form yang sebelumnya sudah kita bikin. Jadi di form yang sudah kita bikin sebelumnya, kita akan membuat simpan dan data grid yang di bawah button simpan itu akan bisa mengisi data secara otomatis. Jadi kita akan melakukan hal tersebut. Untuk sintaksnya sudah ada di modul. Jadi nanti saya akan copy paste juga sintaksnya karena terlalu banyak kalau kita bahas satu-satu, tapi akan dijelaskan secara garis besar fungsi dari masing-masing sintaks tersebut. Langsung masuk ke Visual Basicnya atau Visual Studio. Jadi kita buka form 1. Jadi kita akan mengisikan sintaksnya di sini. Simpan dan untuk mengisi data grid yang di bawah. Untuk mengisi simpan, tinggal klik 2 kali kanan. Dan nggak bingung, saya tutup dulu, terus dulu, maka pakai ya. Button simpan di sini ada button simpan klik. Jadi kita pengen ngasih action pada saat si button simpan diklik. Caranya mengisi gimana? Nah, kita isikan sintaksnya di sini. Oke, saya lakukan secara cepat. Jadi kira-kira untuk melakukan penyimpanan sebenarnya hanya butuh satu blok kode di sini. Saya tulis dulu biar kelihatan semua kode. Nah, kelihatan satu blok kode di sini. Jadi, tetapi kenapa di sini ada banyak kode? Itu melengkapi untuk validasi. Ada beberapa fungsi. Yang pertama, yang paling atas di sini mendeklarasikan objek dan variabel. Misalkan kalau SQL ini adalah sebuah variabel, tipenya string. Kalau proses ini adalah sebuah objek, bisa disebut dari kelas koneksi yang ada untuk melakukan koneksi. Kemudian data tabel, data tabel, tabel karyawan. Ini nama, kalau simpelnya memang variabel sih ketiganya, cuma beda penyebutan aja. Kemudian ada subdata record, digunakan untuk mengatur data grid atau mengisi data grid. Jadi dia melakukan di data grid. Kemudian kode otomatis untuk mengisi kode otomatis. Call atur untuk mengatur button, teks, box mau dikosongkan dan lain sebagainya. Jadi kita bahas satu-satu. Nah, pertama kita bahas simpan dulu.
Di sini sintaksnya berfungsi untuk menyimpan data ke database. Pertama kali dia melakukan if txt nama car.text kosong dan txt nama car.setFocus. Ini artinya jika si teks nama car yang mana, yang ini, txt nama car ini kosong, otomatis dia akan kursornya akan tetap diam di sana, jadi tidak bisa ngisi yang lain. Kalau kita klik simpan, otomatis dia akan naik lagi ke sini untuk mengisi nama karyawan, jadi nggak boleh kosong. Kira-kira di sini artinya adalah mengecek nama karyawan. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, SQL. Nah, ini sebuah variabel tadi tipenya string. Dia akan menampung query. Nah, query ini mungkin masih ingat query di mata kuliah database. Untuk memasukkan ke database itu query-nya adalah insert into tbl karyawan. Tbl karyawan ini adalah nama tabel di database-nya. Jadi kira-kira kita mau insert ke tabel karyawan yang di sini. Nah, yang ini dah, tbl karyawan. Jangan sampai salah. Kemudian values berarti nilainya, kode, nama, alamat, nomor telepon. Nah, ini yang mana? Ini text box yang txt kode yang mana? Yang ini. Kode, nama, alamat, telepon. Setelah itu process.execute query SQL. Nah, ini menjalankan query fungsinya. Setelah itu message box ini akan munculkan sebuah dialog message box, muncul tulisan data baru telah simpan, penyimpanan sukses. Habis itu call atur. Ini mengatur dia memanggil fungsi call atur. Kalau pengen tahu call atur itu isinya apa, tinggal klik kanan. Kita cari go to definition. Kalau di isinya di sana ada data record. Record itu yang ini definition lagi 12. Data record ini. Nah, ini mengisi data grid. Fungsinya mengisi data grid dari tabel karyawan. Caranya tbl karyawan sama dengan process.execute query, select bintang from tbl karyawan. Habis itu dg karyawan.data source. Dg karyawan yang mana? Yang ini. Dg karyawan namanya. DG karyawan data source. Jadi DG karyawan itu source-nya dari mana? Ngambilnya dari tbl karyawan. Tbl karyawan yang mana? Yang ini, yang di atasnya. Dan di bawahnya dia ngatur lebar kolomnya 75 ini bebas sesuai keperluan. Setelah itu dia kode otomatis. Otomatis yang mana isinya? Nah, ini dia. Kode otomatis itu membuat kode dari ID karyawannya dia otomatis. Jadi akan ada KRY. Nah, cara kerjanya pertama kali dia akan select semua data dari tabel karyawan, diurutkan berdasarkan ID descending dari besar ke kecil. Kemudian jika tabel karyawan kosong, berarti txt kodenya langsung diisi KRY 001. Jika tidak kosong atau else, nah di bawah nih tbl karyawan.throw. Tabel karyawan yang mana? Yang ini. Yang bingung ya antara nama tabel karyawan di database dengan yang di sini. Kalau yang di sini dia sudah berisikan query yang ini. Row 0 berarti baris 0, txt.text.item ID karyawan. Jadi dia diambil, diisi txt kode.text itu dengan ID karyawan.
Habis itu txt kode.txt diisi dengan vol. Vol ini dia mengubah string menjadi bilangan. Kemudian dengan fungsi mid, ambil txt kode.text dari baris nomor 5 sepanjang 3, kemudian dia ditambah 1 hasilnya. Jika txt kodenya didapatkan panjang 1, langsung KRY 00. Kalau panjangnya 2, KRY 0. Kalau panjangnya 3, tinggal KRY. Nah, intinya dia akan membuat sebuah kode otomatis di sini. Setelah itu, datanya akan tersimpan. Nah, kita coba jalankan. Kalau sudah, kita coba. Nah, tadi ada kesalahan, tunggu sebentar. Kode otomatis sama isi data record, subdata recordnya belum dijalankan. Berarti kita perlu melakukan, masih ada kurang sintaksnya. Di form load, di kode otomatis data record ya dari mana. Oke, kita jalankan. Nah, kelihatan form load ini prepaid sub form 1 load. Artinya sintaks yang kita taruh di sini berarti dia akan dijalankan pada saat formnya load atau formnya muncul pertama kali, akan otomatis dijalankan. Dalam ini yang dijalankan adalah kode otomatis, makanya di sini otomatis dia ngisi kode. Kemudian data record yang mesti yang mana, yang ini. Jangan bingung kenapa di sini udah isi data, karena di database sebelumnya kita sudah pernah insert data. Kita cek samakah datanya. Nah, ini dia 1, 2 KRY 1, 2, 3, 4. Ada 4 data. Sini KRY. Kita coba tambahkan data lagi. Nama, misalkan gede, alamat Bali, telepon 68. Kita klik simpan. Data baru telah disimpan. Nah, otomatis gede masuk di sini. Kita coba nama kita 04. Alamat Denpasar, telepon, kita klik simpan. Nah, otomatis dia naik lagi kursornya. Ini yang tadi, syntax set kursi yang tadi. Jadi itu video penjelasan pertama tentang simpan dan load data. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih.